Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmananda Suca, NIM 2017-069 dari kelas Perekonomian Indonesia kelompok 9. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembentukan modal dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama mengenai pembentukan modal, yang kedua mengenai investasi, yang ketiga mengenai pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat yaitu mengenai implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Pembentukan modal menurut Profesor Love yaitu pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Sedangkan menurut Dr. Singer, pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak seperti mesin maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan bermutu tinggi, kesehatan, tradisi ilmiah, dan penelitian. Proses pembentukan modal. Yang pertama meningkatkan volume tabungan nyata, yang kedua mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan, yang ketiga menginvestasikan tabungan. Terdapat beberapa sebab rendahnya laju pembentukan modal di negara terbelakang, yaitu pendapatan rendah, produktivitas rendah, alasan kependudukan, kekurangan wira swasta, kekurangan overhead ekonomi, kekurangan peralatan modal, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pasar mulai sempit, kekurangan lembaga keuangan, keterbelakangan ekonomi, kenaikan pajak, dan juga adanya demonstration effort. Selanjutnya, tujuan pembentukan modal yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, yang kelima, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang terakhir yaitu mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Sumber pembentukan modal terbagi menjadi dua, yaitu sumber domestik dan juga sumber eksternal. Sumber domestik seperti kenaikan pendapatan nasional, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, tabungan desa, simpanan emas, mempertahankan kepinjangan pendapatan, meningkatkan keuntungan, tindakan fiskal, inflasi, keuntungan badan usaha negara, dan juga pemanfaatan pengangguran yang terselubung. Sedangkan sumber eksternalnya terdiri dari bantuan luar negeri, pembatasan impor, dan term of trade yang menguntungkan. Selanjutnya mengenai investasi. Investasi didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada. Investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal, yaitu capital formulation. Menurut Maluya SPH Sibuan pada tahun 1990, investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di dalam suatu negara yang sedang berkembang, sehingga investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja. Konsep teoritis investasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Investasi sering disebut sebagai penanaman modal atau pembentukan modal yang menentukan tingkat pengeluaran secara agregat. Konsep teoritis investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Kemudian, undang-undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
Secara umum, investasi dibagi menjadi dua, yaitu real asset dan financial asset. Real asset secara umum meliputi aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan mesin. Financial asset berupa investasi valuta asing, deposito berjangka, saham, dan obligasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal. Menurut Mankiw, jenis-jenis investasi yaitu yang pertama, investasi tetap bisnis. Mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Selanjutnya ada investasi residensial, yaitu mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan. Yang terakhir, investasi persediaan, mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang-barang dalam proses produksi, dan juga barang jadi. Terdapat beberapa faktor, yaitu faktor penghambat, faktor pendukung untuk kegiatan investasi. Dari sisi penawaran, harus dibedakan antara potensi jangka pendek dan potensi jangka panjang. Potensi jangka pendek yang masih dapat diandalkan oleh Indonesia tentu adalah masih tersedianya banyak sumber daya alam, termasuk komoditas-komoditas pertambangan dan pertanian, dan juga jumlah tenaga kerja yang besar. Sedangkan untuk potensi jangka panjang yaitu merupakan pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktor penghambat investasi yang pertama, masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah di Indonesia. Kedua, lemahnya reformasi hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hak milik atau property right dan perjanjian usaha di Indonesia. Tiga, kurang kondusifnya pasar tenaga kerja di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini, tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Berikut realisasi PMDN berdasarkan lokasi pada triwulan keempat tahun 2020. Selanjutnya, penanaman modal asing atau PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta, baik yang melalui investasi langsung, yaitu direct investment, maupun investasi yang tidak langsung atau investasi portofolio. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, PMA merupakan penanaman modal asing yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek di Indonesia. Dalam hal ini, pemilik modal secara langsung menanggung resiko atas penanaman modal tersebut. Investasi asing dibagi menjadi dua, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI dan investasi portofolio. Investasi langsung atau direct investment merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut dinamika perusahaan yang ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai tidak lepas dari pihak yang berkepentingan atau investor asing. FDI merupakan aktivitas investasi di mana terjadi perpindahan atas aset-aset internasional ke domestik dengan melibatkan kontrol dan partisipasi dalam pendirian bisnis dan usaha. Secara operasional, FDI dapat berbentuk akuisisi ekuitas, yaitu
merger dan acquisition, penginvestasian kembali keuntungan dengan maksud untuk ekspansi, dan pinjaman dari induk perusahaan. Dalam investasi langsung terdapat crowding in dan crowding out. Crowding in investasi terjadi apabila adanya FDI dapat menstimulasi pembentukan investasi baru, baik pada produksi tingkat hulu maupun hilir, di mana pengusaha dan investor domestik ikut masuk ke dalam pasar dan melakukan kegiatan investasi. Hal ini mengindikasikan dalam jangka panjang terdapat eksternalitas positif ekonomi makro. Adanya FDI berpengaruh positif terhadap investasi dalam perekonomian di Indonesia. Jika investasi asing akan menyebabkan peningkatan investasi di host countries, maka ini menunjukkan bahwa FDI bersifat komplementer terhadap investasi domestik, atau FDI melengkapi dan menstimulus investasi domestik. Nah, crowding out investasi terjadi apabila adanya FDI tidak dapat menstimulasi pembentukan investasi baru. Artinya, perusahaan dan investor domestik tersebut tidak ikut masuk dalam pasar dan melakukan investasi. Hal ini mengindikasikan dalam jangka panjang terdapat eksternalitas negatif ekonomi makro. Adanya FDI berpengaruh negatif terhadap investasi dalam perekonomian di Indonesia. Tidak ada investasi baru dengan masuknya FDI ke Indonesia. Jika hal ini yang terjadi, maka FDI bersifat substitutif terhadap investasi domestik, atau FDI berperan menggantikan investasi domestik. Investasi merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian makro, sehingga pola dan alokasi investasi akan menentukan laju dan arah pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Selanjutnya, investasi tidak langsung atau indirect investment, dikenal sebagai investasi portofolio atau rentiler, merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas dengan harapan mendapatkan manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi, saham dalam negeri oleh orang atau perusahaan asing tanpa kontrol manajemen di perusahaan investasi. Berikut realisasi penanaman modal asing berdasarkan lokasi periode Oktober sampai Desember triwulan keempat pada tahun 2020. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari kebijakan ekonomi makro. Perekonomian yang tumbuh akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi warga negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan penyediaan sumber-sumber produksi yang ditujukan pada proses produksi barang-barang modal. Barang modal tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi selanjutnya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, perlu tersedia modal dan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya berasal dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan ekonomi. Salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto real digambarkan sebagai nilai moneter dari total penghasilan yang sudah disesuaikan dengan perubahan harga. Hal tersebut diukur dengan menggunakan harga konstan
sehingga nilainya akan mengabaikan dampak inflasi atau deflasi pada akhir nilai. Selanjutnya, PDB nominal. Di dalamnya tidak dilakukan penyesuaian perubahan harga. Untuk itu, nilainya pun tentu akan berubah karena adanya perubahan kuantitas, harga, atau gabungan antara keduanya. Karena alasan tersebut, negara tidak menjadikannya sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi. Tujuan PDB yaitu mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana implikasinya terhadap perekonomian di Indonesia? Antara capital formation, investment, dan economic growth, yaitu investasi sebagai salah satu pembentukan modal merupakan sumber penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat investasi telah memberikan fasilitas untuk melakukan perubahan yang pesat pada teknologi dan menjadi dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Harold Domar juga menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal keseluruhan dengan GNP. Semakin tinggi modal, maka semakin tinggi output yang dapat dihasilkan. Investasi juga tergantung dari persediaan modal atau capital stock dan tenaga kerja. Namun sebagaimana umumnya, negara berkembang pada suplai tenaga kerja melimpah sehingga dapat disederhanakan bahwa output nasional hanya tergantung pada capital saja. Penanaman modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Tingginya tingkat investasi juga telah memberikan fasilitas untuk melakukan perubahan yang pesat pada teknologi, sehingga menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan. Negara berkembang memerlukan adanya penanaman modal asing jika masih rendahnya pembentukan tabungan domestik dan dalam upaya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan suatu penanaman modal. Penanaman modal ini berupa investasi dan juga tabungan. Jika tabungan domestik rendah, sedangkan di sisi lain kebutuhan dana untuk membiayai investasi sangat besar dan meningkat terus tiap tahun mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pasar, maka menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tabungan dan investasi atau mengalami investment saving gap. Nah, saat ini Indonesia tengah mengalami yaitu COVID-19. Apakah kegiatan investasi sangat terganggu? Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus corona adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi. Potensi dampak investasi di Indonesia bisa mencapai triliunan rupiah. Institute for Development of Economics and Finance memprediksi adanya potensi kehilangan nilai investasi sebesar 127 triliun akibat merebaknya COVID-19. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tertekan. Siapa yang paling terdampak? Yaitu Organisasi Buruh Internasional juga memprediksi pandemi corona akan membuat lebih dari 20 juta orang di dunia kehilangan pekerjaannya. Hal ini setara dengan kondisi pada krisis keuangan global yang terjadi pada rentang 2008 sampai 2009, yang mana jumlah pengangguran level dunia mencapai 22 juta orang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku investasi atau investor untuk tetap menjaga, mengikuti, dan menganalisis perkembangan COVID-19. Dengan pengamatan dan perhitungan yang tepat, total kerugian dan dampak buruk dapat diminimalisir sekecil mungkin.
Hal ini dikuatkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa setiap ada penurunan nilai ekonomi RRT 1%, maka akan memberikan dampak penurunan pada ekonomi Indonesia sebesar 0,3%. Melihat situasi sekarang, bukan tidak mungkin bahwa ekonomi RRT bisa merosot sampai pada level 5% di tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.